Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kuningan akan melaksanakan tugas modul 2.3 mengenai demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, kami bertiga. Nama saya Didin Herdiana dari SMP 1 Garawangi. Saya Dimas Rohayati dari SMA Negeri 1 Subang Kuningan. Saya Andrianto Asgol dari SMK Negeri 2 Kuningan. Kami akan mempraktekkan coaching secara bergiliran sebagai observer, coaching, dan coaching. Selamat menyaksikan. Apa kabar Bu Imas? Baik Bapak, bagaimana Bapak sendiri sehat? Alhamdulillah, sama-sama sehat Bu Imas ya. Bu Imas, besok Bu Imas bagian pelaksanaan coaching ya. Betul. Dengan coaching. Di sini saya sebagai observer melakukan pra observasi atau pra supervisi ya, apa yang akan dilakukan nanti dalam proses coaching. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan coaching tentunya. Dan nanti pada proses coaching saya sebagai observer tentu akan mengamati beberapa hal yang didiskusikan antara coach dengan coaching. Nah, di mana pengamatan itu diantaranya apakah nanti proses coaching tersebut Bu Imas sebagai coach sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Terus sebagai coach Bu Imas bisa memberikan pertanyaan yang berbobot atau tidak. Juga coaching mampu merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut atau belum. Nah, sehingga dari ketiga hal tersebut tergantung dalam hal diskusi. Insya Allah ketika pertanyaan yang berbobot, sana coaching pun akan merespon dengan baik. Lalu, apakah prinsip coaching nanti ya pada pelaksanaannya sudah berjalan seperti pemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi, karena hal tersebut menjadi satu tuntutan coach ya, untuk diberikan terhadap coaching. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu Imas sebagai coach. Nanti Bu Imas akan menggunakan kompetensi. Kompetensi apa yang akan Bu Imas gunakan dalam proses coaching-nya? Ada 3 kompetensi yang akan saya laksanakan dalam proses coaching nanti. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan secara aktif, karena dengan mendengarkan secara aktif mungkin saya akan lebih fokus pada coaching. Lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, ya. 3 kompetensi tersebut harus digunakan dalam proses coaching ya, seperti kehadiran penuh atau present, terus pertanyaan bobot, juga mengajukan mendengar. Nah, itu kan 3 kompetensi. Tentu ada kompetensi yang lebih spesifik yang akan digunakan dalam proses coaching itu. Kira-kira kompetensi yang lebih spesifiknya itu apa? Kompetensi yang akan saya kembangkan lebih spesifik di sini mungkin dari 3 tadi saya akan membuat saja Pak, lebih kepada mendengarkan secara aktif. Betul. Dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, supaya saya bisa lebih bagus dalam proses coachingnya.
dua berarti ya yang akan digunakan kompetensi yang lebih spesifiknya itu mendengarkan secara aktif dan pertanyaan secara berbobot. Oke, Bu Imas, mudah-mudahan dua kompetensi yang spesifik itu bisa memberikan stimulus respon ya terhadap coaching tersebut. Nah, ada satu lagi Bu Imas, kira-kira indikator yang diharapkan oleh coach dari coach itu apa? Indikator yang diharapkan dari coach itu sendiri, ada coach dapat mampu mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa memecahkan masalahnya itu sendiri. Oke, berarti indikatornya tiada lain memberikan pancingannya, stimulus respon agar si coach mampu membangunkan ide, menggali, mengeksplor ide dan gagasannya. Baiklah Bu Imas, apa yang akan dilaksanakan nanti besok bersama coach ya dalam proses coaching mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya, dan saya sebagai observer juga nanti akan menilai hasil diskusi pada proses coaching tersebut, yaitu ada pasca observasi di mana saya sebagai observer akan menanyakan dan akan menilai apakah sudah sesuai dengan alur kita, dengan prinsip coaching atau belum ya. Kalau begitu, silakan Bu Imas, mudah-mudahan besok apa yang akan direncanakan sesuai dengan harapan. Ya, selamat bertugas. Ya, terima kasih. Ya, saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nadiem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Iya. Sebelumnya, kira-kira apa yang akan Bapak konsultasikan dengan saya? Jadi gini Bu, saya tuh ikut dalam artian banyak kegiatan, terutama kegiatan di luar sekolah itu les. Nah, yang jadi permasalahannya ini ada satu guru ya, kalau di kelas tuh menyindir tentang nilai saya yang dalam artian kurang baik gitu. Jadi teman-teman sempat dalam artian menertawakan dan segala macam. Pelajaran itu pelajaran bahasa Inggris. Jadi ibu guru tersebut kayak gak suka banget sama saya karena mungkin saya itu dalam artian dia dirinya jelek ya, seperti itu. Jadi mau tidak mau ya saya harus dalam artian ya ekskul berarti ya, karena sibuklah dengan berbagai kegiatan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dalam proses diskusi coaching? Ibu supaya tadi masalah yang tadi saya sebutkan bisa berjalan dalam artian ada solusi, saya dalam artian ngobrol bersama ini bisa memecahkan. Dari segi apa Bapak mengharapkan pemecahan masalahnya? Apakah dari segi anaknya atau dengan ekskulnya atau bagaimana? Kalau bersama dari segi waktu, karena Manajemen waktu. iya dari segi waktunya. Oke, kalau seperti itu, bisa diceritakan kembali lebih jelas dan lugas detail permasalahannya itu sendiri seperti apa? Oke, jadi siswa tersebut namanya Ahmad. Hal tersebut dia tuh aktif di ekskul di luar sekolah ya, di bulu tangkis, dan orang tua tersebut mengharuskan udah kamu tuh ekskul bulu tangkis karena potensinya di ekskul bulu tangkis. Pilihan Iya, orang tua ya. iya. Tapi di sisi lain ada yang juga perlu penting karena untuk menunjang proses tersebut pasti ada yang harus juga digali, yaitu di ekskul bahasa Inggris dia tuh kurang. Jadi guru tersebut merasa ini harus belajar lebih supaya bisa dalam artian nilainya bagus. Nah dari sisi lain Ahmad tersebut merasa seperti apa dan bingung. Tapi dengan proses waktu demi waktu Ahmad terus untuk bisa dalam artian memecahkan masalah tersebut. Oke, saya bisa, maksudnya saya akan mereview lagi apa pembicaraan dari Bapak. Takutnya saya salah ya. Di sini permasalahannya Ahmad itu
memilih ekskul bulu tangkis karena pilihan dari orang tuanya. Sisi lain, si guru bahasa Inggris itu sendiri menuntut untuk Ahmad mengikuti ekskul bahasa Inggris, betul ya? Karena nilainya kurang. Oke. Di sini kalau yang saya tangkap, Bapak itu pusing atau si Ahmad ini pusing ya, harus memilih bagaimana orang tuanya atau guru gitu, betul ya? Oke. Nah, sejauh ini bagaimana Bapak menanggapi atau masukan apa yang telah Bapak berikan kepada Ahmad untuk mendapatkan solusi? Yang pertama saya masukannya, yang pertama dia minimalnya bisa membaca waktu untuk mana yang lebih penting yang harus diprioritaskan. Apakah bisa untuk di sekolah dulu atau di luar dulu? Oke. Sebelumnya saya mau tanya, di sekolah sendiri bisa memilih ekskul lebih dari satu? Sebenarnya bisa, yang penting anak tersebut bisa untuk memilih sekian waktu tersebut. Oke, proses komunikasi apa yang telah Bapak lakukan untuk si Ahmad? Yang sudah dilakukan itu proses secara ngobrol biasa. Terus untuk orang tua belum, karena Ahmad juga baru sekarang untuk ngobrol, baru ada 2 kali. Baru orang tua saya juga belum. Berarti baru ke siswanya itu sendiri ya, belum melibatkan orang tua ya. Kira-kira agar bisa memecahkan masalah ini, apakah Bapak membutuhkan atau orang lain untuk dilibatkan dalam menyelesaikan masalah ini? Oke, saya sebenarnya sudah ada rencana untuk melibatkan rekan sejawat yang dari bahasa Inggris, terutama Ibu Windy, untuk bisa menyelesaikan masalah ini, terutama untuk bisa membagi waktu, nanti bisa ngobrol sama Ahmadnya, Ahmad kapan bisanya, atau enggak minimal ibu guru tersebut kasih masukan mana yang harus dia pelajari. Ahmad pasti juga bisa. Iya, harus minimal ya si ibunya bisa meluangkan waktu gitu ya, biar nggak sama bentrok dengan bulu tangkis mungkin gitu ya. Oke, hambatan apa yang Bapak temukan dalam proses menyelesaikan masalah Ahmad ini? Untuk hambatan ini pastinya ada, cuma nggak terlalu kompleks. Dari Ahmadnya kadang waktu ngobrol pertama dia agak berbelit, karena mungkin dia bingung, ini tekanan orang tua kok harusnya seperti ini. Ternyata di sekolah juga nilainya juga kan, nah itu nilainya bahasa Inggrisnya juga kan kurang. Jadi Ahmad tersebut merasa bingung, tapi emang Ahmad sudah dalam nyaman di bulu tangkis, tapi kan di sisi lain itu bahasa Inggris ini nilainya emang kecil gitu. Oke, seperti itu ya. Lalu seberapa presentasinya mungkin kira-kira berapa kemajuan setelah Bapak melakukan proses komunikasi dengan Ahmad sudah mencapai ketercapaiannya berapa persen? Alhamdulillah saya lihat sudah 70%, dan Ahmad juga sudah menyadari bahwa ini bisa dengan memanage waktu dan bisa ngobrol dengan secara langsung juga. Ahmad sadar bahwa ada juga yang harus dikembangkan juga, diprogreskan juga untuk masa depan juga. Iya, itu Bapak mungkin bisa memberikan motivasi juga ya, dan pengertian mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus dikembangkan untuk bakatnya. Oke. Dari semua hal tersebut, dari pertemuan kita seperti ini, apakah Bapak sudah menemukan solusi? Untuk solusi tersebut, alhamdulillah saya sudah bisa, karena sesibuk apapun manusia tetap ya, kalau di lingkungannya harus dibutuhkan yang secara kompetensinya, secara ininya, secara yang wajibnya harus kita perhatian dipergunakan juga. Contoh yang tadi Ahmad bahasa Inggrisnya kurang, tetap dia harus bisa, karena apapun waktu juga pasti ada. Yang tidak selamanya waktu terus ke hal yang lain, pasti ada luang waktu yang bisa digunakan, entah itu hari libur atau hari apa. Karena ibu guru tersebut juga pasti legowo, ada bisa dia entah ngasih
soal atau materi yang harus dikejar Ahmad tersebut, dan apakah secara daring atau secara luring, dan menggunakan aplikasi yang mana yang harus bisa, itu pasti ada. Semua ada jalan keluarnya. Yang penting diri Ahmad sendiri mau untuk belajar melakukan itu. Tindak lanjut ke depannya sudah tergambar, mau seperti apa atau langkahnya akan seperti apa ke depannya si Ahmad ini, atau Bapak mau seperti apa nanti Kak? Untuk kedepannya mungkin saya akan tetap memantau, saya sebagai gurunya akan memantau apakah perkembangan Ahmad bisa dengan berjalan dengan lancar. Terus juga pasti bertanya ke guru tersebut apakah yang sudah diberikan ke Ahmad apa aja yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi memantau terus langsung dengan apa yang sudah diinginkannya itu hasilnya. Dari apakah proses coaching ini dirasa sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk saya rasa dirasakan cukup aja, karena alhamdulillah sudah tergambar dan sudah ada titik permasalahannya, sudah tercapai dan ada solusinya. Mungkin bisa diulas kembali kesimpulan dari obrolan coaching ini seperti apa? Untuk pembahasannya Tindak lanjut. Untuk tindak lanjutnya harap dalam artian proses coaching ini selalu melibatkan yang lebih ahlinya lagi, karena dari pertanyaan-pertanyaan itu kadang dari jawaban ada yang kurang atau segala macam itu. Apapun halnya tetap manusia ada hilang. Kita butuh juga ya konsultasi dengan orang-orang yang terkait yang ahli di bidangnya. Oke, mudah-mudahan pelaksanaan coaching ini bisa ada manfaatnya untuk Bapak Ahmad untuk menangani Ahmad ke depannya. Oke, mungkin cukup atau ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih ya Pak. Mungkin saya tidak bisa membantu banyak. Hanya seperti itu saja. Mudah-mudahan Bapak bisa menangani permasalahan Ahmad dengan baik. Ya, oke Ibu, terima kasih tadi sudah ngobrol. Alhamdulillah Ibu bisa meluangkan waktunya, dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi saya, terus bagi Ahmad juga. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bu Imas ya, Bu Imas setelah melaksanakan proses coaching kemarin dengan lancar, dan saya juga mengamati dari awal sampai selesai. Nah, saya ingin tanya sedikit, bagaimana Bu performa atau penampilan Ibu kemarin ketika melaksanakan coaching? Oke, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta yang ditentukan. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Lalu saya juga sudah melakukan identifikasi juga dengan menanyakan kepada coaching informasi terkait permasalahannya. Lalu saya juga sudah menanyakan rencana yang akan dilakukan oleh coaching itu sendiri. Saya juga sudah meminta coaching untuk segera mengimplementasikan solusi yang telah didapatkan oleh coaching sesegera mungkin. Baik Bu, memang luar biasa ya. Alhamdulillah saya amati juga bahwa proses coaching yang dilakukan oleh Ibu sebagai coach, juga coachingnya ada ya sebagai kliennya, itu sudah sangat memenuhi alur tirta dan juga prinsip coaching dengan baik. Terus coachingnya merespon apa yang menjadi stimulusnya, sehingga si coaching mampu menjadikan solusi atau menghadirkan solusi untuk permasalahannya sendiri. Nah, ke depan rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan Bu Imas sebagai coach? Kedepannya mungkin saya akan lebih mengeksplor lagi ya Pak, tentang alur tirta itu sendiri seperti apa,
yang lebih baiknya lagi seperti apa agar saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Intinya Dimas akan terus menggali, meningkatkan dari bisa mengeksplorasi permasalahan yang disampaikan oleh coaching, sehingga ketika memberikan umpan balik, si coaching itu mampu meresap, meresponnya, dan mampu menghadirkan solusi-solusi yang terbaik yang sesuai dengan harapan bersama. Oke, baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan coaching-coaching berikutnya mampu menghadirkan atau memberikan umpan balik yang terbaik untuk si coaching. Terima kasih. Selamat Dimas ya. Terima kasih kerjasamanya juga Bapak. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sama-sama. Terus kita belajar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.